Negeri 21 Halmahera Tengah dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran pada kelas 7 dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kurang semangat, ayo lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik Ibu. Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Ya sehat, terima kasih karena sudah menjaga kalian punya kesehatan. Ingat sekarang musim hujannya, jadi harus kalian menjaga kalian punya kesehatan. Banyak penyakit di mana-mana, jadi kalian harus jaga kalian punya kesehatan. Ya seperti biasa, memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak Putri tolong pimpin doa dulu nak. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, jadi setiap memulai aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan mendapatkan hikmah, mendapatkan kelancaran. Ya, tapi sebelum mulai silahkan lihat sampah di samping, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Ya, terima kasih lagi karena kalian sudah menjaga kebersihan kelas ya. Ketika kelas kita bersih, otomatis kita akan merasa Sehat. Iya, tidak risih. Ingat, sehat sebagian daripada iman. Sehat sebagian daripada iman. Oke. Untuk menambah kalian punya semangat, kita melakukan tepuk PPK. Ya? Yang bisa samakan? Bisa Ibu. Silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, intensitas. Ulangi satu kali lagi. Macam tidak semangat, ya? Nah, oke. Semua harus tepuk tangan dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, intensitas. Ya, PPKN. Asik menyenangkan, yes. Ya, tepuk tangan. Kembali. Nah, sekarang Ibu akan mengecek absen, ya, mengabsen kalian. Siapa-siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir ini? Semua hadir Ibu. Semua hadir? Ya, Ibu. Ya, bagus. Harus selalu ditingkatkan, ya. Ya, Semua Ibu. harus selalu hadir. Apalagi kita akan memasuki ulangan semester, ya. Ya, Ibu. Untuk membangun sifat nasionalisme kita
kita, nasionalis kita, ya. Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu minta kalian untuk berdiri lagi. Ayo kita berdiri. Siapa yang mau pimpin temannya di sini? Untuk memimpin palu. Anak putri, ayo. Oke, silakan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, silahkan duduk. Nah, jadi lagu yang kalian nyanyikan tadi adalah lagu yang berjudul Dari Dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa daerahnya luas. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan tentu apakah penghuninya semua sama? Tidak. Apakah di dalam Indonesia itu semua sukunya sama? Tidak. Semua agamanya sama? Tidak. Tentu Berbeda. Pasti di dalam hati kalian bertanya-tanya, kenapa sih ibu bertanya itu? Ya, ibu bertanya hal demikian karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Tapi sebelumnya ibu tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Tentang perumusan. dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Ya, tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, ibu mau tanya lagi, siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar? BPUPKI. Apa? BPUPKI. BPUPKI. Pada sidang berapa? Sidang Kedua. Kedua. Kemudian tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan? 18 Agustus. Tanggal? 18 Ya, 18 Agustus tahun 1945. Dan ditetapkan oleh PPKI. Oke, tepuk tangan semua. Berarti bagian jempol. Ya, masih ingat materi yang lalu. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi keberagaman suku.
Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap Satu. yaitu Indonesia. Inilah materi kita. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang di belakang bisa lihat? Bisa? Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ibu. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video, ya. Silahkan video yang akan Ibu putar, silahkan ditonton baik-baik karena nanti setelah kalian tonton, kalian diminta untuk menceritakan apa sih yang ada pada gambar atau video tersebut, ya. Silahkan dilihat baik-baik. Ya, silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Memperlihatkan tentang apa? Koteka, ya, Provinsi Papua. Ya, sudah ya? Sudah, Ibu. Setelah kalian melihat video tadi, siapa yang bisa menceritakan gambar apa atau video apa yang telah kalian lihat tadi? Ayo. Jadi itu menceritakan tentang berbagai macam baju adat di Indonesia. Ya, video itu menceritakan tentang berbagai baju adat yang ada di Indonesia. Ya, jadi setelah kalian memperhatikan video apa yang Ibu tayangkan tadi, siapa di antara kalian yang ingin bertanya mengenai video yang telah kalian tonton? Ayo, siapa? Ya, Anak Putri silakan. Mengapa banyak sekali jenis baju adat yang ada di Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Kata si Putri, Ibu, mengapa sih tadi di situ memperlihatkan banyak sekali apa? Jenis baju adat. Ya, kenapa banyak di Indonesia ini banyak sekali baju adat? Ya, oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab? Ya, bagus nak. Baju adat di Indonesia banyak karena suku dan budaya yang ada di Indonesia. Indonesia juga beragam. Iya, baju kata si Devi. Baju di Indonesia, baju adat di Indonesia banyak karena suku yang ada di Indonesia juga beragam atau banyak, ya Anak Putri. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Saya, Bu. Silakan. Apa manfaat dari adanya perbedaan pakaian adat? Ya, kata si Ratu, apa
Apa bisa diulangi pertanyaannya? Apa manfaat dari adanya perbedaan pakaian adat? Apa manfaat dari adanya perbedaan pakaian baju adat? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, Brenda. Manfaatnya yaitu menjadi akar budaya nasional yang berperan sebagai media pemersatu bangsa, menunjukkan karakteristik unik dari masing-masing daerah di Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Brenda. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa tadi? Keberagaman itu dijadikan sebagai sesuatu kekayaan yang harus kita pelihara, ya? Iya, Ibu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Coba angkat tangan yang mau bertanya, ayo. Ya, bagus. Apa pertanyaan, silahkan. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga Indonesia beragam? Iya, jadi pertanyaannya apa sih yang menjadi faktor penyebab sehingga Indonesia ini beragam? Siapa yang bisa jawab? Ibu, Iya. faktor penyebab Indonesia beragam dipengaruhi oleh 1. Letak strategis Indonesia, 2. Perbedaan kondisi alam, 3. Perbedaan kondisi kepulauan, 4. Keadaan transportasi, 5. Penerima masyarakat terhadap perubahan. Iya. Jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi sehingga mengapa di Indonesia ini berbeda atau beragam. Di antaranya tadi yang pertama apa? Terletak strategis Indonesia. Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, Perbedaan kondisi alam. ya, perbedaan kondisi alam. Yang pertama tadi apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Iya, ya. Oke. Jadi siapa lagi yang mau bertanya, ayo? Sudah tidak ada? Jadi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompoknya sama dengan yang kemarin, ya. Jadi kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok siapa? Kemarin nama kelompoknya siapa? Megawati, Soekarno, SBY. Megawati, Soekarno, SBY. Berarti masih menggunakan nama-nama presiden pernah memimpin Indonesia. Sekarang ayo, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan bergerak. Jadi sudah terbentuk 3 kelompok. Ya, di sini kelompok apa? Megawati. Kelompok Megawati ini. Tolong dipasang. Ini kelompok Soekarno. Soekarno. Ini kelompok SBY. Ya, sekarang Ibu akan bagi LKPD. Ya, kelompok Megawati, kelompok Soekarno, kelompok SBY. Sudah dapat semua LKPD kan? Sudah, Ibu. Kalau sudah dapat, silahkan dibaca baik-baik, ikuti petunjuknya, ya. Sudah lihat tuh? Sudah, ikuti petunjuk yang ada pada LKPD dan kerjakan sesuai dengan yang menjadi petunjuk pada LKPD masing-masing, ya. Sudah? Ketika ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya kepada Ibu, ya. Paham? Silahkan dikerjakan. Ayo. Ya, jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 membahas tentang faktor-faktor penyebab ya, faktor penyebab keberagaman. Ya. Kelompok Soekarno berarti keberagaman agama. Iya. Itu jadi kitab suci apa untuk agama Kristen. Paham? Ini saya sudah sini ya. Ayo silakan saling berembuk ya. Bagaimana kelompok SBY? Untuk keberagaman agama ya. Silahkan cari DP jawaban ya. Berembuk.
yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Kami ikut dari kelompok Megawati. Oke, setuju kelompok Megawati duluan? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok Megawati. Ya, silakan kelompok Megawati. Ada ide bagaimana? Ayo. Megawati, yes, yes, pasti bisa. Oke, pasti bisa. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari kepada kami. Kami dari kelompok Megawati akan membacakan hasil diskusi kami. Diperhatikan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Megawati. Faktor penyebab keberagaman masyarakat sekitar. 4 hal, diantaranya pada bahasa, budaya, dan cara pandang. Terima kasih. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok Megawati. Apakah ada pertanyaan dari kelompok SBY dan Soekarno? Dipersilakan. Ya, ayo siapa yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada kelompok Megawati. Mengapa letak strategis wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, bagaimana? Langsung dijawab? Langsung Ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya dari kelompok Megawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Mengapa letak strategis wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Jawaban, karena letak strategis wilayah Indonesia mengakibatkan Indonesia dikunjungi bangsa asing sehingga mempengaruhi budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, agama, atau kepercayaan. Terima kasih. Itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah kelompok Soekarno sudah puas? Sudah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok SBY? Dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok SBY akan sedikit bertanya kepada kelompok Megawati. Apa yang menjadi dampak negatif dari keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, silahkan berembuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang menjadi dampak negatif dari keberagaman yang ada di Indonesia? Jawaban, dampak negatif dari keberagaman adalah munculnya persaingan, munculnya sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme, percobaan mengarah ke konflik, keberasaan, dan hal tersebut bisa mengganggu pembangunan. Terima kasih. Itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah kelompok SBY sudah puas? Sudah. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok SBY dan Soekarno? Dipersilakan. Ya, kelompok Soekarno, SBY masih ada pertanyaan? Sudah, Ibu. Ya, sudah tidak ada lagi? Iya, kalau sudah tidak ada, silahkan ditutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka hasil diskusi kami beres sampai sini dan selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk Ibu. sekarang siapa lagi yang mau? Kelompok Soekarno. Oke. Soekarno. Soekarno, cerdas, hebat, siap beraksi. Ya, cerdas, hebat, siap beraksi. Tepuk tangan untuk Yeye dan silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami kelompok Soekarno akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada materi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nomor 1, suku Sunda. Tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nomor 1, suku Sunda. Kecap, nama pakaian daerah, Payas Agung. Yang kelima, Jawa, nama bahasa daerah, bahasa Jawa. Nama rumah adat, Jonglo. Nama tarian daerah, tari Serimpi. Nama pakaian daerah, Surjan. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok Megawati dan kelompok SBY? Ya, siapa yang mau bertanya? Ayo silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok Megawati akan memberikan pertanyaan pada kelompok Soekarno. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa dan budaya di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok Megawati kepada kami. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa dan budaya di masyarakat? Yaitu sikap kita terhadap keberagaman yang ada adalah saling menghormati, menghargai, dan mau mempelajari keberagaman yang ada. Keragaman memiliki ciri khas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh keadaan alam, tingkat kemajuan suku bangsa, dan adat yang dipelihara secara turun-temurun. Itulah jawaban kami. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok SBY dan Megawati? Ya, bagaimana kelompok Megawati? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok Soekarno? Sudah, Ibu. Sudah. Berarti silakan moderator arahkan kembali. Dipersilakan kepada kelompok SBY untuk membacakan hasil diskusi mereka. Kasih pertanyaan. Pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok SBY akan bertanya sedikit kepada kelompok Soekarno. Bagaimana cara mengatasi keberagaman dalam masyarakat agar tidak berakibat negatif? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok SBY. Bagaimana cara mengatasi keberagaman dalam masyarakat agar tidak berkaitan negatif? Jawaban ini bisa dilakukan dengan berperilaku sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tidak memandang adanya perbedaan baik suku, ras, agama, hingga adat istiadat. Ikut melestarikan kebudayaan Indonesia, misalnya dengan mempelajari bahasa atau tarian daerah. Terima kasih. Apakah kelompok SBY sudah puas? Sudah. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan kepada kami. Kami sudah membacakan hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa semua ya. Bisa menampilkan persentase dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ibu punya anak-anak hebat semua. Terus sekali lagi tepuk tangan semua. PPKN asik menyenangkan, yes. Ya, masih sangat semangat ibu punya anak-anak. Jadi ibu akan melakukan atau menyampaikan pencerahan sedikit ya mengenai apa yang telah kalian persentasekan. Ya, jadi ingat di Indonesia ini memiliki keberagaman. Keberagaman apa itu? Keberagaman agama, suku, ras, bahasa. Iya, bahasa jadi banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Tetapi walaupun kita beragam, kita masih
tetap dalam bingkai bangsa Indonesia. Jadikanlah keberagaman itu menjadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Ada beberapa faktor tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab daripada keberagaman Indonesia. Faktor yang pertama tadi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kelompok strategis Indonesia. Ya, letak strategis daripada Indonesia. Yang kedua, Perbedaan kondisi alam. ya, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, Bentuk kepulauan. Indonesia terdiri dari beberapa bentuk kepulauan. Hal itu juga mempengaruhi daripada keberagaman Indonesia. Yang keempat, Keadaan transportasi. ya, keadaan transportasi. Yang kelima, Penerimaan masyarakat terhadap ya, perubahan. penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, mengenai diskusi tadi, apakah ada yang masih menjanggal di pikiran kalian? Silahkan, yang mau bertanya. Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti silahkan kembali di tempat kalian masing-masing, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi, ya, kepada kalian. Silahkan kerja ini secara individu. Jadi bukan lagi kerja kelompok. Kalau individu berarti dikerjakan secara sendiri, tidak boleh menyontek, ya. Nah, silakan. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Dan tolong ketika menulis diperbaiki tulisannya. Jangan sampai Ibu tidak baca kalian punya tulisan. Oke, sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah? Ibu kumpul. Sudah? Oke. Jadi Ibu telah memberikan tadi evaluasi, ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Saya, Ibu. Ya, Anak Brenda. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Ya. Ya, jadi itulah yang menjadi kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh Brenda. Kesimpulannya bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, apalagi agama, bahasa. Tetapi walaupun berbeda, tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. yaitu Indonesia. Ya, iya. Kita harus menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Walaupun si Brenda suku, taruhlah misalnya suku apa? Suku Dayak, dan ini adalah suku Bugis, mereka harus tetap bersatu. Tidak boleh ada sekatan, tidak boleh ada membeda-bedakan. Iya, oke, itulah tadi yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, siapa yang bisa merefleksikan, ya, pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang bisa merefleksikan? Ya, Anak Putri, silakan. Perasaan saya sangat senang karena dengan pelajaran hari ini saya bisa mengetahui keberagaman Indonesia, yaitu bisa mengetahui keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Dan saya sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia akan selalu senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita
kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu selalu menjaga persatuan dan kesatuan daripada bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, jadikanlah keberagaman itu sebagai kekayaan yang harus kita pelihara oleh sebagai generasi penerus bangsa. Sekali lagi, jadikanlah keberagaman itu sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Silahkan perbanyak belajar di rumah. Ya, ingat minggu depan, dengan kemarin, minggu depan, ya, kita masih belajar tentang keberagaman. Ya, tadi kan keberagaman suku dengan keberagaman agama. Minggu depan masih tentang keberagaman, kita masuk pada ras, ya, dan antar golongan. Oke, silakan perbanyak belajar di rumah, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada anak putri untuk menutup dengan membaca doa sebelum kita pulang. Silakan anak putri. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita belajar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya peringatkan kepada kalian bahwa pulang sekolah silahkan langsung pulang ke rumah. Tidak usah singgah-singgah lagi di jalan, ya. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.